Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin peserta kajian bahasa Arab Al-Quran, kembali kita pada hari ini bertatap muka membahas tentang tata bahasa Arab ya, di dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang ayyun ya, ayyun atau ayyu yang termasuk ke dalam isim mausul. Isim mausul adalah isim kata benda yang mirip dengan kata ganti ya, atau kata hubung di dalam bahasa Arab, yang artinya adalah yang mana atau dalam bahasa Inggris itu bisa who atau apa, yang mana ya. Ini melengkapi kalimat merujuk. Jadi penggunaan ayu itu merujuk kepada kata yang lain, kata yang disebutkan sebelumnya ya. Baik, saya akan bacakan bait dari kitab Alfiyah tersebut. Bunyinya adalah sebagai berikut: ayyun kama wa uribat malam tudhaf wa sadru wasliha dhamirun in hadaf ya. Kata ayyun itu sama halnya dengan ma ya, ma mausul. Wa uribat malam tudhaf, dia dii'rabkan selama dia tidak diidofatkan. Biasanya ayu itu digabung dengan kata lain, misalkan ayyukum, ayyuha, ya ayyuha itu kan, ayyukum, ayyuhum ahsanu amala ya, ayyu rajulin, ayyu masjidin, itu diidofkan. Wasadru wasliha dhamirun in hadab, dan wasolnya dan rujukannya adalah dhamir yang dibuang ya, itu ya. Baik, sekarang baca syarahnya, yakni anna ayan misluma, bahwa ayu ya, dalam pelaksana dalam bahasa itu bisa ayu, bisa ayya, bisa ayyi ya gitu ya. Karena ini anna ayan, maka anna sesudah anna menjadi ayan. Ayu itu misluma, seperti ma. Fi annaha takunu bilafdin wahid, dalam hal penggunaannya itu sama saja, lafadz ucapannya wahid, satu ya, wahid. Lil mudzakkar, baik rujukannya untuk mudzakkar, untuk isim yang merujuk laki-laki, maupun wal muannas, maupun kata benda yang merujuk berjenis perempuan, mufrodan kana au musannan au majmu'an. Dalam hal jumlahnya juga ayyun itu sama saja ya, baik mufrad single, au musannan atau dual ya, dua, au majmu'an atau jamak. Contohnya apa? Yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Ayyun di sini ayyu digabung dengan hum. Yu'jibuni itu artinya saya kagum ya, mengagumkan saya. Apa yang mengagumkan saya? Ayyuhum, siapa saja mereka. Nah, huwa qaimun, yang berdiri ya. Jadi ayyuhum itu siapa saja artinya merujuk kepada orang, tetapi umum, yang mana gitu. Siapa saja, saya dalam bahasa Indonesianya siapa saja, tapi siapanya itu bukan untuk bertanya, bagi siapa saja.
siapa saja dari mereka, ya, huwa qaimun, yang dimana dia itu berdiri. Nah, jadi di sini ayu digabung dengan domir. Nah, maka domir, silah mausulnya adalah domir, ya, huwa ayuhum huwa qaimun. Kemudian dalam penggunaannya ada 4 macam, ya, ada 4 macam. Summa inna ayan laha arbatu ahwalin. Jadi dalam penggunaannya bisa digunakan dengan cara 4 jenis, ya. Pertama, antudopu wa yudkaru sodru silatiha. Yang pertama diidofatkan, tetapi silahnya itu yudkar, disebutkan, ya. Silah itu artinya rujukannya itu disebutkan. Wa yudkaru sodru silatiha, ya, dan disebutkan pula kata yang menjadi rujukannya, ya, kata benda yang menjadi rujukannya. Nanti kita akan melihat bedanya kalau sudah ada contoh, ya. Contohnya apa? Yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Jadi yang disebutkan tadi itu adalah ayun, kata ayun yang diijobatkan dan silahnya itu disebutkan, gitu. Yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun, telah mengagumkan saya, ya, mereka saja, siapa saja di antara mereka yang dia itu adalah berdiri, gitu. Jadi ada ayyuhum, humnya ada, terus ditambah lagi huwa, ya, huwanya ada, qaimunnya ada, itu lengkap, ya, bagi siapa saja yang dimana dia itu berdiri, gitu. Jadi agak susah bahasa Arabnya, merujuk kepada seseorang dan seseorangnya itu disebutkan huwa qaimun yu'jibuni. Nah, baik, sekarang yang kedua, alla tudofu wala yudkar sodru silatiha. Dia tidak diidofatkan dan tidak disebutkan benda yang dirujuknya, gitu, ya. Yu'jibuni ayun qaimun, ya. Jadi setelah kata ayun itu berdiri sendiri, tidak ayyuhum, ya, tidak disebut. Dan kemudian setelah ayun itu nggak ada huwa, sehingga terjemahannya sama saja sih terjemahannya. Telah mengagumkan saya siapa saja yang berdiri, gitu, ya. Jadi tidak ada hum, tidak ada huwa setelah ayun itu. Jadi ayunnya berdiri sendiri. Boleh itu, gitu, ya. Itu penggunaan kedua. Yang penggunaan ketiga, alla tudofu, tidak diidofatkan, wa yudkaru silatu wa yudkaru sodru silatiha. Tidak diidofatkan kepada kata yang lain, kata benda yang lain, tetapi rujukannya disebutkan, ya. Contohnya yu'jibuni ayyun huwa qaimun, ya, telah mengagumkan saya atau saya kagum terhadap siapa saja yang berdiri, gitu barangkali bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, ya. Jadi kata ayun itu memang unik, ya. Ayun itu merunjukkan benda, tapi bendanya itu siapa saja, yang mana saja, gitu, benda yang mana. Kalau di dalam bahasa kita itu kan, dalam bahasa percakapan biasa itu ayun itu untuk memastikan benda yang mana yang menjadi objek. Misalkan di antara sekian itu yang mana yang menjadi pilihan. Ayu rojulin tuhib. Nah, ayunya di situ menjadi istifham juga, tapi dia juga mausul juga. Murid yang mana yang kamu, lelaki yang mana yang kamu cintai? Ayu rojulin. Jadi ayunya itu di situ
sama ya, ayu rajulin. Baik. Enggak, itu dalam bahasa percakapan biasa. Jadi untuk maksudnya makna ayu itu untuk menunjukkan benda yang lebih khas, yang lebih khusus dari sekian benda, itu dijadikan pertanyaan gitu. Yang mana? Ya. Baik, wa fi hadhil ahwalis salasa takunu mu'rabatan bil harakatis salas. Ya. Jadi di dalam 3 penggunaan itu kata ayu itu di'irobkan atau diberi harokat dengan harokat yang 3. Contohnya apa? Bil harokatis salas. Nahu yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Wa ra'aitu ayyahum huwa qaimun. Wa marartu bi ayyihim huwa qaim. Ya. Jadi mengenai i'rab dari kata ayu au ayya au ayyinya itu digunakan 3 harokat ya. Iya, yu'jibuni ayyuhum. Nah, karena apa? Karena di situ ayyuhumnya menjadi fa'il dari yu'jibuni ya, ayyuhum. Kemudian huwa qaimun. Wa ra'aitu ayyahum huwa qaimun. Ayya menjadi maf'ul ya, ra'aitu saya melihat siapa saja yang berdiri. Wa marartu bi ayyihim huwa qaimun. Dan saya berjalan bersama siapa saja yang berdiri. Nah, ada bi ya. Jadi ayyuhum karena fa'il, ayyahum karena maf'ul, bi ayyihim karena ada huruf jar. Wa kadzalika ayyun qaimun. Ayyan qaimun ya. Ayyin qaimun. Nah, di sini ya dalam penggunaan yang model yang kedua yang tidak ada domir dan tidak disebutkan rujukannya itu sama ya. Misalkan jaa ayyun qaimun, itu kan fa'il ya. Ra'aitu ayyan qaimun. Jadi qaimunnya sama tetap ya. Ayyan qaimun. Wa marartu bi ayyin qaimun juga. Nah, itu jadi seperti itu ya. Wa kadza ayyun huwa qaimun, ayyan huwa qaimun, wa ayyin huwa qaimun. Iya. Jadi qaimunnya sebetulnya tidak mengikuti ayyun ayyan ayyin karena di dalam kalimat itu ada huwa yang menjadi rujukan dari qaim. Nah, jadi karena huwanya dibuang maka nggak kelihatan huwanya, tapi qaimunnya tetap karena dia menjadi huwa qaimun itu kan mubtada khobar ya. Qaimunnya khobar dari huwa yang dibuang. Jadi ayyun ayyan ayyinnya berubah, tapi antara ayyun dan qaim itu ada huwa yang dibuang dan huwanya itu merupakan mubtada yang dibuang. Sementara qaimunnya khobar dari huwa. Jadi siapa saja yang apa? Nah, yangnya itu berarti mausulnya. Rujukan atau silah mausulnya. Yang dirujuk ya, yang dituju. Siapa saja yang berdiri. Yangnya itu kan merujuk kepada manusia. Nah, manusianya itu di situ diistilahkan dengan silah mausul. Siapa saja atau apa sajanya itu bisa masjid, bisa barang, bisa misalkan saya tertarik dengan apa saja yang saya baca. Apa saja yang saya baca itu kan pasti yangnya itu buku gitu. Apa saja yang saya lihat, yangnya itu ada sesuatu, silah mausulnya itu kepada benda, kepada orang, kepada apa saja. Jadi di situ ada huwa yang dibuang. Jadi huwanya bisa muncul, bisa tidak. Tapi penggunaan ayyun itu adalah untuk menggantikan kata benda. Ya.
Ya, ini ayun ya. Baik, sekarang yang penggunaan yang nomor 4, antudofu wa yuhdafu sodrul silah. Diidofatkan tetapi rujukannya dibuang. Nah, huwanya itu dibuang. Contohnya apa? Yujibuni ayyuhum qaimun. Jadi ayyunya digabung dengan hum, tapi di situ tidak ada huwa, gitu. Tidak ada mubtada. Ayyuhum qaimun. Maknanya sih sama saja. Fa fi hadhil halah tubna ala dhammi. Nah, dalam hal ayu diidofatkan tetapi rujukannya dibuang, tidak dimunculkan, maka posisi ayunya itu adalah mabni, mabniun ala dhammi. Jadi dia tetap ayu ya. Fayaqul yujibuni ayyuhum qaimun, ra'aitu ayyuhum qaimun juga ya. Marartu bi ayyuhum qaimun. Nah, itu dia ya. Jadi di sini seolah-olah dia menjadi mubtada, ada huruf jar, ada apa, dia menjadi maf'ul pun dia tidak berubah, mabniun ala dhammi. Kenapa? Karena ayyuhumnya itu ayyunya diidofatkan tetapi silahnya dihilangkan, maka i'rabnya menjadi mabniun ala dhammi. Jadi di situ tidak berlaku ya. Yujibani ayyuhum qaimun itu memang udah seharusnya. Tetapi ra'aitu ayyuhum qaimun. Nah, itu kan seakan-akan tidak berlaku, harusnya mansub karena dia maf'ul. Tetapi kenapa ayyuhum qaimun? Nah, itu hukum keunikan dari kata ayyu ya. Ra'aitu ayyuhum qaimun. Dalam arti sih tetap saja bahwa ayyuhum qaimun itu maf'ul bih dari ra'aitu ya. Wa marartu bi ayyuhum. Nah, ada bi kok ayyuhum gitu. Nah, itu ciri khas dari kata ayyu. Jadi dia tidak dipengaruhi, tidak mu'rab, tidak diberi harokat kasrah walaupun ada bi ya. Kenapa? Karena ayyunya itu diidofatkan dan silahnya dibuang. Alaihi qauluhu ta'ala. Nah, di Quran ada di surat apa ini? Kalau ayu itu kan walaupun maf'ul walaupun dia tetap ayu. Iya. Tapi di poin 3 itu dia bisa ayu, bisa aya, bisa ayu. Iya, betul. Kalau rujukannya muncul ada, itu berlaku mu'rab artinya. Begitu rujukannya atau silah mausulnya dibuang, maka dia menjadi mabni. Itu aja bedanya. Nah, ada hum atau huwanya itu. Huwanya nggak kelihatan, nggak disebutkan di dalam kalimat, maka itu dia mabni. Iya. Kan bedanya di situ. Kalau yang tadi kan ayyuhum huwa qaimun, bi ayyihim huwa qaimun, atau hum ayyun huwa qaimun, huwanya ada ya. Makanya 1, 2 dan 3 itu yujibuni ayyun qaimun itu itu mu'rab semuanya. Tapi yang satu ini begitu silahnya dibuang ya, dan dia tidak dia diidofatkan tetapi silahnya hilang ya, maka dia termasuk mabni, dan mabninya itu kepada dhammah, kepada rofa ya, marfu, kepada dhammah. Itu surat Maryam ayat 69 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa lananzi'anna min kulli syimatin
ayyuhum asyaddu 'alar rahmani syi'atin di sini. Summalanan zi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani apa tuh? Itiyan, ya itu surat Rahman. Baik. Summa harfu atfin lananzi'anna alamu waqi'atun fi jawabil qasam. Iya. Summa lananzi'anna itu lamnya lam qasam ya. Oh, summa lananzi'anna qasam fawarabbika. Oh, ada kata sebelumnya mungkin fawarabbika. Nanzi'anna kan nanzi fi'lu mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi bi nunit taukid ya. La nanzi'anna nanzi'anna ya, nanzi'u asalnya nanzi'u kemudian ada nun taukid la nanzi'anna. Wal fa'il dhamirul mustatiru wujuban takdiruhu nahnu nunut taukid ya, nahnunya rujuk kepada Allah ya. Nun taukid harfun la nun taukid harfun la mahala lahu min al-i'rab min kulli min jar kulli majrur muta'alliq bi nanzi'anna ayyuhum ayyu. Nah di sini ayyu dengan ada humnya. Ayyuhum ayyu ismu mausul mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih la nanzi'anna. Kalau nggak salah ya, nanzi'anna naza'a itu kan naza'a yanza'u itu kalau nggak salah mencopot, menghilangkan ya, mencabut. La nanzi'anna summa ayyuhum ya, walha mudhafun ilaih kan. Fi mahalli jarin wal mim alamatul jam. Jadi hum itu haknya mudhof ilaih, mimnya itu tanda jamak. Asyaddu khabarun li mubtada'in mahdhufin takdiruhu huwa asyaddu ya. Wal jumlatu silatul mausul. Nah di sini ada wal jumlatu silatul mausul la mahalla laha minal i'rab itiyan tamyizun mansubun. Tamyiz. Nah itu cara mengi'rabnya dari ayat tersebut. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani itiya. Ayyuhum di sini mahalnya dia nasab, posisinya nasab sebab dia menjadi maf'ul bih. Jadi yang dicopot, yang kami cabut ya, yang kami cabut dari setiap apa nih syiah itu ya, setiap golongan ayyuhum asyaddu, siapa-siapa dari mereka asyaddu 'alar rahmani itiya. Nah itiya, nah saya kurang begitu paham ya tentang makna itiya. Mungkin bisa dilihat di surat Maryam ya, surat Maryam ayat berapa, ayat 69 ya, itiya. Iya makanya kan di sini dia ayyuhum asyaddu, nggak ada huwanya. Dia idofat dan tidak ada huwa, gitu aja cirinya. Dia makanya di keterangannya itu ayyul ismu mausul mabniun ala do, jadi mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, dia objek dari nanzi'u ya, nanzi'an. Jadi kami. Iya, itu di dalam surat Maryam ayat 69 itu adalah contoh untuk nomor 4. Nomor 4 itu yang dia diidofatkan tapi silahnya
tidak dimunculkan, sama dengan yu'jibuni ayyuhum qaim. Ra'aitu ayyuhum qaim juga gitu. Marartu bi ayyuhum qaim. Jadi ini contoh yang nomor 4 yang sepintas lalu ini tidak mengikuti kaidah bahasa Arab, ya, tidak mengikuti kaidah nahwu, tetapi ada penyebabnya. Oleh karena kata ayun itu memang unik, ya, gitu. Pada saat dia diidofatkan tetapi silahnya tidak dimunculkan, maka dia menjadi mabni. Contohnya di surat Maryam ayat 69. Harusnya kan lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum, ya, itu sederhananya begitu, ayyahum, karena dia menjadi maf'ul bi, menjadi objek. Jadi siapa saja, sungguh kami akan cabut dari setiap golongan itu siapa saja yang menentang kepada Ar-Rahman, kepada Allah, gitu. Mungkin ya itiyan itu apa? Menentang mungkin, ya, membangkang. Jadi akan dicabut nikmat. Ayyahum berarti harus muncul huwanya. Iya, kalau ada huwa maka dia akan bunyinya menjadi ayyahum huwa asyaddu. Kan dalam terjemahan Indonesia siapa saja dari mereka yang menentang perintah Allah, gitu. Summa lananzi'anna, kemudian jadi di situ ada sumpah Allah, lananzi'anna, ada taukid, sungguh kami akan mencabut dari setiap golongan siapa saja yang sangat menentang perintah Allah, itu kira-kira begitu maknanya. Asyaddu itiyan alar rahman, begitu bahasa sederhananya. Asyaddu itiyan alar rahman, yang paling menonjol dalam hal pembangkangannya, gitu, kepada Allah, gitu, ya. Jadi itulah penjelasan tentang kata ayun yang masuk ke dalam isim mausul, ya. Kalau dia di awal biasanya tidak ada kaitannya dengan isim mausul, ya dia isim istifham. Ayu kitabin taqra, itu isim istifham. Ayya kitabin taqra, buku mana yang kamu baca, ya. Atau ayya masjidin tadkhul, ke masjid yang mana kamu masuk. Itu ayu sebagai isim istifham, pertanyaan, tapi pertanyaannya untuk memastikan pilihan yang dikerjakan, ya. Ayyadarsin tafham, gitu. Pelajaran apa yang kamu pahami. Jadi di situ ayunya berubah. Kalau misalkan ayu kitabin indaka, ayunya itu menjadi mubtada, ya, istifham tapi mubtada. Ayu kitabin indaka. Jadi indaka jawabannya indi, kitabun qiraah, misal. Di saya ada buku membaca. Kalau menjadi objek, misalkan objek itu artinya yang dipahami, misal ayya kitabin tafham, jawabannya kan afhamu kitabal hadis. Jadi di situ menjadi objek, kan, sehingga pertanyaannya ayya kitabin. Jadi di situ istifham. Fi ayyi sumbulatin, ada kan di Quran, ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayyi-nya itu jelas, kan, nikmat yang mana. Nah, gitu, ya. Jadi itu penggunaan ayyun, ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani. Nah, fa bi ayyi ala, bi-nya jelas. Karena itu ayyi di situ sebagai pertanyaan. Istifham. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
Itu ada bi kan menjadi ayyi, bukan bi ayu. Jadi ayyi di sini sebagai istifham. Makanya ayyu itu ada mausul, ada istifham. Nah, kalau di surat Rahman, di surat Maryam ayat 69 itu ayyuhum asyaddu ala rahmani itiya, itu ayyuhumnya bukan pertanyaan, mausul. Jadi yang mana saja yang menentang gitu ya. Jadi ayyuhum kalau dia di awal ya itu menjadi pertanyaan, artinya diucapkan si orang yang kita bicara itu diminta untuk memilih dari sekian pilihan yang mana yang kamu ayu rojulin. Nah, ya gitu ya. Jadi sehingga nanti bunyi daripada ayun sebagai isim istifham itu biasanya di awal kalimat. Ayu kitabin ayya kitabin taqra. Ya. Ayu kitabin indak. Ayya kitabin tafham. Bi ayyi kitabin misalkan bi ayyi kitabin fahimta misalnya. Atau fi ayyi suratin tafham, di surat yang mana. Nah, kalau fi ayyi masjidin kan di masjid yang mana, ayyi kitabin buku yang mana. Nah, jadi itu ayun yang posisinya menjadi isim istifham atau pertanyaan. Nah, kalau di sini ayun di dalam hal isim mausul, dia ada di tengah-tengah kalimat, tidak di awal, ya, tidak di awal. Tapi maknanya hampir sama, yang mana. Demikianlah penjelasan. Ya. Ayu mausul itu di surat yang lain sering kita ada Tabarok coba. Iya, ada ayyuhum, ada ayyukum ya. Iya, di surat Al-Kahfi itu ayyuhum ahsanu amala. Tapi di surat Al-Mulk ayyukum ahsanu amala. Itu ayu yang menjadi bukan itu. Itu ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya. Ya, mausul atau istifham tuh. Mausul ya, karena di tengah kalimat. Liyabluwakum bunyinya apa? Ayyukum ahsanu amala itu. Naja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu di surat Al-Kahfi. Kalau di surat Mulk syaitan ada ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum khalaqal mauta wal hayata dunya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi itu di tengah kalimat, berarti itu liyabluwakum ayyukum, kan dua-duanya ayyukum ya, ahsanu amala, huwanya nggak ada. Jadi itu posisinya di surat Al-Kahfi dan surat Al-Mulk itu posisinya posisi nomor 4. Dia digabungkan dengan domir ya, tetapi silahnya tidak dimunculkan ya. Liyabluwakum ayyukum atau ayyuhum, ada kum, ada hum, tapi setelah itu tidak disebutkan huwanya. Nah, jadi ayyukum ahsanu amala. Iya, sebetulnya di situ kan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum itu menjadi maf'ul kan? Ya, bluwakum ayyakum harusnya. Tapi karena tidak ada huwa,
atau tidak ada hum, maka dia mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin sebetulnya. Ya sama dengan di sini, lananzi anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu ala rahmani itiya. Ya, begitu ya. Jadi sekarang kita tahu tentang penggunaan kata ayun ya. Kalau dulu saya ingat di pesantren tuh ayun itu sampai berkali-kali itu penjelasannya. Jadi untuk menjelaskan ayun tuh agak rumit gitu. Agak rumit. Udah belajar ayun belum? Udah belajar ayun belum? Gitu kan. Wah, ayun tuh susah kata dimengerti. Saya ingat tuh dulu tuh. Ayun. Ternyata penggunaannya agak rumit dan dia banyak pengecualian yang tidak mengikuti struktur atau aturan dari nahwu itu sendiri gitu. Ayun karena ayuhum. Oh ayyuhim. Ya, jadi itu menjadi tebak-tebakan yang cukup menarik ya. Pembicaraan tentang ayun. Iya, ketemu di sini. Jadi kalau udah mengerti ayun katanya udah bagus tuh. Levelnya udah lumayan tinggi gitu. Kalau udah mengerti, kalau belum mengerti ayun ya masih cetek kata ilmunya. Begitu. Demikianlah penjelasan hari ini tentang ayun yang termasuk ke dalam isim mausul ya, dengan berbagai keunikannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 36.